Halo semua, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7 mengenai anatomi paragraf. Dimulai dari pengertian paragraf. Paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab di suatu karangan. Sementara menurut Adiku Srianto, paragraf adalah suatu pengorganisasian huruf dalam susunan kata-kata berupa teks yang membentuk suatu blok. Pengertian anatomi. Anatomi paragraf adalah suatu ilmu yang menguraikan atau melukiskan letak bagian-bagian huruf dalam susunan kata-kata berupa teks dalam suatu blok. Pokok bahasan. Jika membaca sebuah buku, majalah maupun koran, tidak lepas dari peran desainer yang menata dan menyajikan susunan paragraf mampu mengikat pembaca. Untuk itu, perlu kita simak penyajian pokok-pokok bahasan di bawah ini. Contohnya, penyajian susunan huruf dan spasi. B. Penataan paragraf. C. Indentasi paragraf. D. Page markup. E. Type markup. F. Copy fitting dan copy casting. Penyajian susunan huruf. Penyajian susunan dan spasi ini untuk mengendalikan susunan huruf dengan jarak yang bertujuan mengharmonisasi satu sama lainnya. Dalam penyajian ini terdiri dari horizontal spacing, vertical spacing control, panjang baris atau lebar kolom. Kerning adalah pengaturan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya dalam suatu susunan paragraf. Selanjutnya, tracking adalah pengaturan jarak atau celah antar huruf secara umum dalam suatu paragraf. Selanjutnya, karakter width mengatur lebar dan sempitnya penampang huruf, juga dapat membantu menempatkan teks agar sesuai dengan halaman. Vertical spacing control berperan dalam membantu proses kenyamanan membaca. Selanjutnya, leading adalah cara untuk mengontrol lebar jarak yang mengatur body clearance satu baris dengan batas ascender dan ascender baris berikutnya. Selanjutnya, body clearance, jarak kosong yang menjamin agar ascender suatu baris tidak berbenturan dengan descender baris berikutnya. Selanjutnya, interparagraph setting, perpindahan paragraf antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Selanjutnya, panjang baris atau lebar kolom. Panjang baris dalam kolom akan mempengaruhi keterbacaan suatu baris yang terlalu panjang dalam kolom dan baris yang terlalu pendek dalam kolom. Berikutnya, baris yang terlalu panjang. Bila baris yang terlalu panjang dalam kolom akan memaksa mata untuk menjangkau lebih lebar dan membuat mata bila baca akan cepat lelah. Dalam praktek, lebar kolom pada kebanyakan majalah atau brosur antara 5-7 kata atau 6-10 kata huruf per kata. Baris yang terlalu pendek. Bila baris terlalu pendek mempunyai kesan sempit karena baris pendek membuat informasi yang lebih pendek. Mekanisme kerja mata menjadi terganggu akibat sambungan ujung baris dalam waktu yang sangat pendek. Berikutnya, penataan paragraf. Dalam sebuah perancangan tipografi, penataan baris atau alignment memiliki peranan penting dalam penunjang legibility serta estetika dari rancangan. Selanjutnya, penataan paragraf. Baris dapat disejajarkan dengan 5 cara, yaitu perataan tata kiri align left, perataan tata kanan align right, perataan kiri kanan justified, perataan memusat di tengah center asimetris random, hyphenation kata sambung, dan hanging punctuation tanda baca. Berikutnya, hyphenation atau disebut kata sambung. Yang diartikan sebagai hyphenation ini adalah kata sambung atau dengan kata lain sebagai penggalan. 3 atau 4 kata sambung atau penggalan yang bersusun pada baris akhir dalam suatu paragraf disebut blok. Penyusunan huruf dalam setting komputer hyphenation sudah tidak banyak digunakan lagi, kecuali dalam upaya mengatasi jarak antara kata yang akibat oleh reverse of white. Selanjutnya, hanging punctuation tanda baca. Tanda baca yang karena letaknya tidak tepat maka akan terasa mengganggu kelurusan batas kanan atau kiri suatu blok teks kelompok paragraf. Selanjutnya, indentasi paragraf. Indentasi paragraf adalah huruf ke dalam atau keluar pada permulaan suatu alinea, yaitu first line indent dan hanging indent. Berikutnya, first line indent, baris pertama pada paragraf yang ketika ini jatuh pada posisi yang lebih dalam dibandingkan letak baris-baris berikutnya dalam setiap paragraf.
Hanging indent adalah baris pertama menjorok ke depan guna menempatkan nomor paragraf. Selanjutnya, fake markup. Dalam eksekusi perancangan halaman atau fake markup, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari karena secara optis kehadirannya dapat mengganggu estetika rancangan seperti widow, orphan, dan river of light. Berikutnya adalah widow. Widow adalah baris pendek terpisah yang merupakan baris terakhir dari sebuah paragraf yang terdiri tunggal dan hadir menjadi baris pertama pada halaman berikutnya. Walau hanya sebuah kata yang tersisa di baris terakhir, dalam sebuah paragraf disebut juga sebagai widow. Berikutnya orphan. Orphan adalah suatu baris pendek yang merupakan baris pertama dari sebuah paragraf yang berdiri tunggal dan menjadi baris terakhir dalam sebuah halaman. Berikut, river of light. River of light adalah sebuah bentuk yang terjadi karena adanya jarak antara kata dari beberapa baris yang berurutan dan membentuk sebuah bidang putih seperti alur sungai. Lalu type markup. Huruf yang dibesarkan untuk keperluan drop cap, price cap, dan verb yaitu drop cap, price cap, big first, and verbs. Berikutnya adalah drop cap. Drop cap atau initial cap dengan tujuan menandai paragraf pertama pada sebuah bab adalah dalam membuat dekorasi huruf kapital yang dibesarkan atau huruf bias kapital pada huruf pertama paragraf tersebut. Berikutnya raise cap. Pada dasarnya bertujuan untuk membesarkan ukuran huruf kapital awal paragraf secara bebas, namun peletakan tetap sejajar pada baseline baris huruf kepada keberapa raise cap diletakkan. Big first. Dalam menyusun sebuah paragraf yang diawali dengan sejumlah huruf yang menggunakan typeface berbeda atau sekadar menambah ukuran dan ketebalan yang berbeda. Berikutnya verbs. Penonjolan dengan ukuran huruf yang diperbesar terhadap kalimat pendek pada awal paragraf. Berikutnya copy fitting dan copy casting. Copy fitting adalah suatu proses pengepasan teks pada suatu area kolom halaman dan ada jumlah halaman dan jumlah lembar halaman tertentu. Copy casting adalah suatu proses untuk memperkirakan seberapa banyak bidang cetak yang akan diisi teks serta seberapa banyak teks yang dibutuhkan untuk mengisi ruang tersebut. Sekian penjelasan dan presentasi materi dari saya ucapkan terima kasih. Bye.